Hai guys, seperti biasa jelang pertandingan big match Prancis melawan Jerman, yang artinya pertandingan terakhir di round pertama ini, gua mau ngasih 3 tabel data penting panduan biar lo nggak zong. So lanjut kita terus. Hup. Hah, rapapau. Hai guys, ketemu lagi di channel Kang Ikang, ya, channel untuk prediksi bola khususnya untuk Euro 2020 yang dilaksanakan 2021 ini guys. Oke guys, kita akan lanjut ya pertandingan terakhir Prancis melawan Jerman ya guys. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih buat yang udah gabung, udah subscribe, udah like, udah komen jagoannya apa segala macam, silahkan bebas. Gue mau ngucapin terima kasih guys. Tanpa kalian gue juga kurang semangat ya, nuhun banget. Oke guys, jadi gue terus untuk melaju, kita analisa partai-partai berikutnya. Oke guys, jadi buat teman-teman yang baru gabung ya, kalau misalkan ngomong gue terlalu cepat atau terlalu tinggi nadanya, karena gue berusaha untuk cepat menyampaikan supaya singkat, jelas, padat gitu, informatif buat teman-teman semua maniak bola ya guys. So ini data yang udah gue rekap ya dari 5 pertandingan sebelumnya nih antara Prancis dan Jerman. Nih gue ambil dari datanya dari sini nih, 1, 2 ya. Oke guys, dari 5 pertandingan tadi gue rekap, jadinya menghasilkan 3 tabel yang penting menurut gue ya, tapi mudah-mudahan juga sama buat teman-teman semua juga penting. Nih, jadi ini tabel pertama nih. Nah, seperti biasa gue kasih unjuk tabel pertama. Siap. Nah, itu teman-teman biasa juga gua. Di sini gua agak nyantai gitu kan sebelum ngegas kita ngomongnya. Udah di screenshot, di capture. Sip. Ini tabel keduanya. Silakan dilihat. Di screenshot, di capture. Nah, udah. Dan ini tabel terakhir, tabel ketiganya guys. Masih belum berubah. Kalau yang teman-teman udah selalu nyimak video gue dari awal prediksi Italia Turki ya belum berubah. Gue masih ngebahas soal inian gitu, karena ini informasi yang buat gue tuh, buat gambaran gue pribadi juga penting gitu guys. Oke guys, udah di screenshot, di capture. Sip. Kenapa tadi yang gue bilang itu tabel-tabel penting ya, ini analisa buat kita ngasih data buat teman-teman semua ya guys. Jadi di screenshot itu biar teman-teman bisa lihat sendiri, nganalisa sendiri gitu, nerawang sendiri, silahkan. Tapi kalau misalkan kita mau bareng-bareng, oke, simak lanjut video ini terus. Kita lihat nih tabel pertama nih ya. Tabel pertama, tabel kedua seperti biasa tampilkan. Nah, gue tarik dulu tabel pertama, kita lihat nih rekam jejaknya nih ya. Prancis menang 4 kali tanpa pernah kalah, sedangkan Jerman itu kalah sekali ya. Kalau nggak salah dia kalahnya sama North Makedonia nih guys ya, 1-2 skornya kalau nggak salah guys. Dia pernah kalah, sedangkan Prancis nggak pernah kalah. Terus ball possession yang nggak jauh beda, 63 sama 65, masih unggul sedikit dari Jerman. Jumlah ngegolinnya nih, unggul Jerman 13, kebobolannya 4. Nah, surplus 9, tetapi Prancis juga walaupun lebih sedikit, tapi dia kebobolannya lebih sedikit juga, sama-sama surplus 9. Jadi wajar kalau misalkan dua tim ini adalah kandidat juara yang mendapatkan partai big match ya. Gue juga setuju guys kalau misalkan dua tim ini adalah kandidat juara gitu kan. Jadi memang grupnya grup neraka kalau disebut ya. Jadi kelihatan di tabel pertama ini kalau gue lihat imbang lah ya, imbang banget gitu kan. Semuanya juga namanya tim-tim besar gitu ya. Tetapi kita lihat data pendukung di tabel kedua. Tarik tabel kedua, kita lihat bagaimana nih. Ternyata kalau dilihat dari tabel kedua ini masing-masing saling mengalahkan ya. Kita lihat nih, shot on goal menang Prancis, tetapi free kick menang Jerman. Terus corner kick unggul jauh nih Prancis nih 49. Nah, tetapi di complete pass Jerman unggul. Nah, ini dia selang-seling ya, unik angkanya ya. Jadi unggul kalah, unggul kalah, unggul kalah ya. Jadi dangerous attack juga unggul Prancis. Jadi di angka-angka atas tuh shot on goal menang ya kan, di corner kick menang, di dangerous attack menang Prancis. Jerman menang free kick sama menang complete pass. Wah, ini shit. Jadi gimana ya, gua nganalisa nih dadakan ya, narasi ini dadakan karena baru gua lihat, baru kita dapat terawangan sama-sama gitu ya. Gimana nih kira-kira nih ya, kalau misalkan ini sulit nih sepertinya nih ya, dua tim besar gitu, kira-kira siapa yang artinya lebih diunggulkan dalam hal ini ya. Tapi
Kalau gua sih cenderung untuk mendukung Prancis karena memang banyak pemain-pemain bintang yang gua kenal gitu, kayak Benzema, kayak misalkan Griezmann gitu kan, terus Mbappe, terus siapapun itu. Kalau misalkan Jerman agak kurang kalau menurut gua ya bintang-bintangnya. Kalau menurut fans gua, sorry kalau misalkan teman-teman yang fans Jerman, bukan, jangan baper gitu. Gue cuman lebih condong ke Prancis aja gitu ya, karena memang lebih banyak yang gua tahu gitu ininya ya, tim-timnya gitu ya. Jadi kalau menurut gua nih, karena nama besar Mbappe gitu kan, dan ada Pogba segala macam gitu, tim-tim Prancis, gua mengunggulkan Prancis dalam hal ini. Tapi unggul juga sedikit aja selisihnya. Jadi kalau misalkan kita kurang, kita lihat di tabel ketiga guys. Nah lihat nih tabel ketiga nih. Nah jadi tabel ketiga ini adalah penentu untuk merubah keadaan menit-menit golnya gitu kan. Kita lihat nih sejarahnya nih, mereka unggulnya di menit-menit keberapa gitu kan. Kalau kita lihat tabel ketiga, dibagi dua, babak pertamanya ini 5, Jerman 6 ya. Tuh menitnya tuh unggulnya. Sedangkan kalau misalkan Prancis sama Jerman babak keduanya imbang, masing-masing ngegulin 5 gitu ya. Jadi agak-agak tipis gitu kan semuanya. Cuman di babak pertama Jerman lebih banyak ya, lebih banyak 1 gol gitu ya, 6-5 nih. Nah jadi itu tadi gambaran buat teman-teman semua nih ya. Kalau kira-kira berapa nih ya ininya nih. Kalau misalkan gue lihat di babak pertama Jerman lebih ngegas guys. Jadi lebih ngegas nih Jerman babak pertama. Di menit-menit 15 menit pertama malah ancaman nih buat Prancis. Terus sampai menit ke 45 juga sejarahnya bagus nih Jerman nih. Jadi kalau misalkan Jerman mampu untuk membalikan keadaan dan unggul duluan di babak pertama, ini pasti kemenangan buat Jerman kalau gua rasa ya. Tetapi Prancis punya sejarah dia ngegulin di menit-menit akhir, sedangkan Jerman sejarahnya nggak ada nih di 5 partai terakhir nih, nggak ngegulin nih di menit 76 sampai 90. Jadi kalau misalkan Jermannya lengah walaupun udah unggul duluan, jangan santai. 15 menit akhir bisa jadi milik Prancis. Jadi itu artinya sampai menit terakhir Prancis itu mainnya ngotot guys. Jadi nggak apa artinya nggak mudah menyerah. Jadi ini kita jadi penentu nih ya, menit-menit gol ini kita bisa lihat gitu, pantau. Kalau misalkan teman-teman yang biasa bola jalan gitu kan, ngelihat dulu permainan, kira-kira feelingnya siapa yang menang ya, lihat pantau menit-menit awal gitu kan, lihat statistik pertandingannya gitu kan, lihat gitu, terus tiba-tiba dapat feeling siapa yang menang gitu ya. Tetapi sekali lagi ya guys, apa yang gue udah omongin gitu kan, semuanya ini ada sekedar pembahasan dadakan, narasi dadakan gitu kan ya. Apapun nanti ya itu terserah teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan gue prediksi gitu dari ball positionnya, Prancis bisa unggul dalam hal ball position ya, tetapi selisihnya nggak jauh, mungkin antara 5-4 sama 4-6 ya, nggak lebih daripada 5-5 kayaknya ya. Harapannya ini partai ini bener-bener saling nyerang gitu ya, nggak ada yang memainkan bertahan gitu ya. Jerman bertahan, Prancis bertahan, kayaknya lucu gitu ya. Kalau misalkan tuh nyerang aja dua-duanya gitu kan, habis-habisan gitu biar seru. Nah kalau misalkan biar seru, skornya ya bagusnya banyak gol guys. Gue sih selalu seneng kalau banyak gol. Tetapi ya kita kalau misalkan main prediksi, kalau misalkan skornya ini adalah babak pertama ini Jerman bisa unggul duluan berdasarkan sejarah ini ya guys, bisa unggul duluan dia nih, bisa jadi nih dia skor unggul duluan itu adalah 2-1 guys, 2-1 untuk Jerman di babak pertama. Tetapi skor akhirnya Jerman kalau misalkan emang mau menang, dia skornya ya tetap 2-1 juga. Tetapi kalau misalkan Prancis, dia kalau misalkan mampu unggul, dia bisa aja dapat, bayangan gue tuh jarak selisihnya 2 minimal ya, mudah-mudahan aja 2-0 guys, atau 3-1 gitu. Jadi antara itulah, tapi gue condongnya itu 3-1 untuk Prancis. Skor akhirnya ya 3-1 untuk Prancis. Skor Jerman, skor akhirnya adalah 2-1 untuk Jerman. Jadi itu tadi gambaran antara ball position, jalannya pertandingan untuk Prancis dan Jerman gitu ya. Itu sekedar dari ocehan gue yang mungkin teman-teman juga sepakat atau tidaknya itu terserah gitu kan. Tapi ini data-data yang udah tadi gue beberkan, yaitu gambaran buat teman-teman menganalisa pertandingan gitu kan, dapat feelingnya seperti apa gitu. Mau lek-lekan, mau skor-skoran, mau pur-puran, nah bebas lah itu, gimana teman-teman sendiri tuh masing-masing lah ya. Tetapi yang penting adalah euforia Euro ini biar semarak gitu. Makanya gue ikut meramaikan untuk memprediksi jalannya pertandingan gitu guys. Mudah-mudahan isi dari konten ini nggak terlalu kecepatan, bisa dipahami sama teman-teman semua, dan juga teman-teman merasa
bermanfaat ya. Kalau misalkan merasa konten ini bermanfaat, sekali lagi alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman mengklik tombol subscribe gitu kan, terus like, komen juga segala macam ya. Itu memberikan gua gambaran dan semangat gua buat teman-teman semua gitu guys ya. Dan juga gue minta maaf kalau misalkan narasi gua kecepatan atau rekap-rekap data gua juga terlalu berantakan, atau misalkan salah atau itu koreksi aja, nggak apa-apa. Itu buat jadi bahan ini juga gitu kan, gue untuk ngelihat gitu kan respon teman-teman seperti apa gitu ya. Jadi sekian misalkan dari gua, kita akan setelah analisa Prancis Jerman ini kita masuk ke round kedua gitu ya, putaran kedua dari masing-masing grup ya. Nanti balik lagi ke grup A lagi ya guys. Oke guys, sekian akhir dari round pertama ini, analisis round pertama ini guys ya. Sekian dari gua, terima kasih yang udah subscribe, yang udah nge-like segala macam, sekali lagi hatur nuhun. Oke guys, biar kalian nggak sembarangan ngomongin bola, ini data-datanya silakan. Oke, selalu nantikan video-video prediksi gua selanjutnya guys. Mudah-mudahan teman-teman semua nggak bosan dengan latar belakang seperti ini terus ya, karena gue masih keterbatasan untuk background dan tempat gitu guys ya. Oke, sekian dan terima kasih semuanya. Sekali lagi, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Kang Ikang, panduan biar lo nggak zong. Rapapau.